Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup menguat 4,41% ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi bagus karena bertahan di atas 2.500 dan kemungkinan besar ada peluang untuk membentuk pola cup and handle nih ya. Dan ya kuncinya jangan turun lagi dari 2.500. Itu aja ya. Selama di atas 2.500 itu masih bagus pergerakan Indi karena dia naik turunnya itu sekitar 200 poin. Jadi ada resisten minor di 2.700 yang akan diuji besok kalau melanjutkan kenaikan. Harga sekarang kurang ideal, tapi kalau Bapak Ibu tarik ke atas memang ideal. Cuman ya hitung-hitung aja, yang penting sabar, itu aja ya. Bisa seperti ini juga pergerakannya. Cut loss-nya sekitar 7% atau jangan terlalu dalam ya. Pokoknya jebol 2.500 out aja. Nih, cut loss-nya 5% aja atau 6%. Target profit terdekat 3,85% di 2.700 dan target harusnya kalau neckline cup and handle yang terjadi itu 2.900. Jadi risk rewardnya 1:2. Ya bisa seperti itu. Cuman kalau beli di harga sekarang itu rugi waktu kalau ternyata dia merah dulu konsol di sini ya. Ya kalau bisa langsung naik dan beli out itu bagus ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengatur strategi untuk money manajemennya aja. Apa nyicil dulu kalau dia merah lagi ambil di bawah juga bisa ya. Sepertinya ya kuat. Jangan sampai turun lagi dari 2.500. Dan Indi hari ini membentuk candle inside bar ya. Candle di dalam candle kemarin. Dan kenaikan hari ini volume gasnya lumayan. Hari ini open gap up dan ya besok semoga lanjut lah untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 1,94% ke harga 3.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Adro didistribusi. Tapi ditampung oleh BKYU ya. Yang distribusi MG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro juga bagus ya. Selama dia atas 3.000 ya. Toleransinya tuh 3.000, tapi ya masih bisa ditoleransi lah kalau 3.100 ya. Kalaupun beli di 3.100 tuh masih ideal. Kalau baru beli di harga sekarang itu nggak ideal karena ada resisten minornya di sekitaran 3.150 sampai 3.200-nya ini ya. Jadi sekarang kalau ditarik sampai atas ya bisa juga ya. Kalaupun mau coba beli seperti ini. Cut loss-nya di bawah 3.000 bisa di 2.940, 6%, target profitnya 6%, risk rewardnya 1:1 bisa juga seperti ini kalau mau beli Adro ya. Kalau mau bagus Adro harusnya ini swing low-nya udah jangan turun lagi ya. Toleransinya 3.000 jebol itu ya jual. Jadi seperti itu untuk Adro masih akan uptrend, cuman ya saat ini ada potensi selama market bagus, selama ISG di atas 6.700 ya, Adro itu bisa konsolidasi range-nya 3.000 sampai 3.300. Jadi dia itu bisa konsolidasi potensi upside 10% dari support ke resistennya. Tapi kalau ISG nanti crash lagi jebol tuh 6.700 sampai mentok kalau ke 6.500 ya, ada peluang Adro juga jebol dan targetnya nutup gapnya di 2.810 ini kan ada gap kecil di tanggal 4 April. Ya kalaupun yang ada beli di harga 3.100 jual dulu daripada dibawa turun lebih dalam ya. Terlalu dalam Bapak Ibu sayang. Mending cut 3% 4% nanti buyback di bawah sekalian daripada dibawa ke 2.800 apalagi sampai 2.700. Jadi seperti itu ya. Tapi kondisi seperti ini bisa jadi ini nanti jadi swing low-nya. Kalau ini confirm swing low ya siap-siap Adro akan naik lebih tinggi ya. Adro akan all time high ya. Targetnya masih sama nih. Harusnya neckline-nya ini tercapai bisa seperti ini ya. Ini tercapai atau pola ini. Pattern plate-nya nih ya. 3.800 3.900 untuk Adro. Jadi masih menarik untuk Adro tapi pertimbangkan cut loss dulu kalau dia turun dari 3.000. Ya nggak apa-apa cut loss dulu nanti buyback di bawah. Seperti itu. Untuk Adro tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Dan nggak harus juga cut loss. Kalaupun mau hold ya silahkan. Yang penting jangan sampai nanti kalau udah 20%, 30% floating loss lalu putus harapan dan cut loss. Nah itu yang disayangkan ya. Kadang ada penyesalan kan, tapi penyesalannya nggak berubah-ubah. Nanti ketemu lagi, kena lagi, dibeli langsung turun, nggak cut loss lagi. Udah dalam baru cut.
terulang lagi. Biasanya seperti itu ya. Coba deh disiplin ya. Saya juga dulu seperti itu, awal-awal toleransi cut loss, tapi setelah saya belajar dan disiplin, mencoba untuk disiplin cut loss ya, mulai membaik portofolio. Ya, memang nggak langsung bagus ya, perlu waktu juga mengembalikannya. Jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham ketiga ada ADMR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 2.450. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADMR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR hari ini membentuk doji. Tadi dia mencoba naik tapi gagal ya, karena memang ISG sesi 2 mendekati penutupan itu terus turun. Jadi itu yang membuat ADMR juga gagal ya. Dan masih sama, ADMR yang penting jangan turun dari 2400, masih bisa spek buy, jangan sampai nunggu 2200. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 2400 out aja. Kalau harus out ARB, hitung aja. Kalau ARB-nya juga ya masih jauh ya. Cut loss saja kalau 5% 6%. Kalaupun dia cut loss 4% ya udah cut loss aja dulu kalau mau beli dari sekarang. Karena kalau besok ISG rebound, ADMR akan rebound juga. Targetnya masih sama, nutup gapnya ini terdekat 2620 dan bisa sampai 2800 ya. Tapi ini kan ada resisten minor di 2600 ya, kesitulah arah untuk ADMR. Ya ADMR yang penting jangan turun dari 2400 titik. Support pertamanya dan support kuatnya ya 2200 jebol itu sebaiknya cut loss karena ada indikasi pola dead cat bond. Dia sudah membentuk lower high, jadi akan ke bawah lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham keempat. Ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 3.710 menguat 1,36%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, PTBA setelah membentuk candle doji kemarin dia rebound hari ini, tapi reboundnya sayang membuat gap up ya. Tadi juga saya suruh spek buy untuk PTBA, tapi ini PTBA bagus karena dia mematahkan lagi trend downtrendnya atau pattern plate-nya ini, dan ya kalau dia bisa break minggu ini di atas 3.800 itu ada peluang lanjut target terdekat 4.000 untuk PTBA ya. Jadi masih menarik nih untuk PTBA. Kalaupun yang ada spek buy tadi HK ya cut loss saja kalau dia jebol 3.600, cut loss-nya juga tipis paling 4%. Pokoknya tutup di bawah 3.600 jual dulu. Karena itu neckline yang harusnya dipertahankan dan ini dia reject ya kan. Jadi ya harusnya naik lah untuk PTBA seminggu ke depan. Volume juga meningkat. Kalau volume kemarin juga bagus, hari ini volumenya memang masih kecil ya, belum kuat. Kalaupun merah besok nggak masalah candlenya. Dia nuntut gap up-nya hari ini juga ya bisa. Pokoknya jebol 3.600 sebaiknya jual dulu. Jadi seperti itu. Untuk PTBA menarik juga diperhatikan, tetap kalau saya lihat kalau market mendukung saham-saham coal rebound, apalagi nanti malam harga komoditas coal rebound ya target PTBA bisa ke 3.800 terdekat dan 4.000. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham kelima. Ada ITMG yang hari ini ditutup di harga 28.900 menguat 0,78%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell cukup besar ya 33 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di ITMG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG ya wajar juga ya. Dia hari ini udah di 30.000 dan terkoreksi. Tadi dia open gap up ya udah. Karena mungkin ada yang profit taking ya. Karena juga mungkin dari 2 minggu yang lalu beli di bawah di 27.000 pas sampai puncak karena itu resistennya 30.000 ya pada TP. Tapi kalau dilihat ini volume 4 hari meningkat signifikan dan MACD juga mengarah ke atas. Tetap kalau saya lihat asal nggak turun dari 28.000 ini, dia akan breakout lagi neckline double bottomnya ini 30.000. Dan kalau itu di break, dia mengakhiri masa konsolidasinya dan naik lebih tinggi ya. Targetnya kalau dilihat nih ada double bottom juga di 30.000, targetnya bisa 40.000. Itu aja ya, cukup luar biasa. Cuman kesana ada prosesnya. Untuk terdekatnya 32.000 sampai 34.000 untuk ITMG. Menarik nih untuk ITMG, apalagi besok kalau merah cicil aja dekat 28.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham ke-6 ada UNTR yang ditutup menguat 2,02% ke harga 30.225. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan minggu lalu juga net buy-nya cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi walaupun ada satu broker distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR naik lagi dan terus membentuk higher low,
higher high. Jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Semoga market mendukung, nggak false breakout ya. Targetnya 32.000 sampai 34.000 dan bahkan ke 35.000. Kalau minat spekulasi buy on breakout ya, pokoknya kalau dia tutup turun tipis 1% 2% jual dulu aja. Karena potensi false dan gagal, dan dia bisa turun ke 28.000 lagi. Jadi seperti itu, karena UNTR memang nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang, karena juga dia naik dengan volume kecil. Takutnya false breakout aja kalau ada sentimen yang kurang bagus dari luar negeri ataupun dalam negeri. Kalau besok IHSG koreksi ya potensi UNTR juga turun. Nggak ideal. Kalau kemarin Bapak Ibu beli tuh di dekat 28.000, 100, 200 ya itu area belinya. Pas di area support konsolidasinya ini. Jadi seperti itu. MACD-nya memang mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi ya ini area nanggung ya, tergantung market besok. Kalau market mendukung bisa lanjut, tapi rawan kalau baru beli di harga sekarang, takutnya false breakout. Seperti itu aja. Atau bagaimana Bapak Ibu mengatasinya, menghandlenya, atau membuat strategi biar bisa cuan ya, atau cicil dulu kalau dia turun tambah di bawah. Bisa juga seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-7 ada DOIT yang hari ini ditutup menguat 2% ke harga 510. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk DOIT gagal lewat 540, sempat breakout tapi kesentuh EMA 20 dan turun lagi. Ya, DOIT masih konsolidasi, sepertinya belum saatnya naik. Tapi ya yang penting jangan turun lagi dari 480. Memang idealnya beli DOIT nih di area 480 sampai 500 ini. Ini area belinya ya. Tinggal cut kalau dia jebol 480. Sepertinya kuat ya, asal jangan jebol 480 ya nggak jadi pola dead cat bond. Ini kan ada indikasi pola dead cat bond nih. Kalau konsol di area ini ya beli support, jual resisten, ngapain nunggu ke atas ya. Kalau Bapak Ibu berharap tinggi, kalau misalnya beli di support di tanggal 26 April atau 25 April, 27 April hijau, hold, 28 April naik lagi, 29 merah. Kalau nggak TP sekarang udah balik BP, kan sayang, harusnya dijaga profitnya ya, jangan sampai hilang. Itu aja, minimal itu 2% udah realisasikan daripada BP. Mending realisasikan 2% 3%, nanti beli lagi di bawah. Kalaupun harus cut loss, profit yang tadi kan ada menjaga. Kalaupun harus cut loss 3%, ketutup sama profit yang tadi, daripada Bapak Ibu tetap hold BP dan malah cut. Jadi kondisinya untuk sekarang DOIT itu masih konsolidasi. Supportnya 500, resistennya 540, 550. Dan toleransinya memang 480 itu. Jebol itu ya out dulu aja. Dan kalau mau bagus ya membuat swing low-nya di area ini 480. Ya ini area swing low-nya harusnya untuk DOIT. Seperti itu untuk DOIT. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 10.350. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum membentuk doji dan Harum itu mantul dari supportnya hampir menyentuh 10.000 tapi sampainya cuma di 10.150 dia mantul. Ini doji kalau market besok bagus ada peluang mencoba untuk rebound. Targetnya masih sama 10.800 sampai 11.200 ya. Pokoknya kalau yang baru mau beli Harum ini cut loss saja kalau Harum jebol 10.000, bisa di 9.800 atau 9.700. Turun dari itu jual dulu. Kalau mau bagus ya harusnya Harum itu konsolidasi di range 10.000 sampai 11.000 ini. Dia tektokan di area ini sekitar 10%. Jadi seperti itu ya. Semoga aja mendukung karena ini dilihat juga dia bertahan 2 hari volume makin meningkat ya. Ya tetap sepertinya besok kalau bagus market ada teknik rebound untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-9. Ada Bumi yang hari ini ditutup terkoreksi 1,69% ke harga 58. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya ada distribusi di Bumi ya. Nih brokernya sedikit tapi jualannya besar-besar yang nampung tipis-tipis saja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi bisa jadi pola dead cat bond kalau besok atau Jumat nggak bisa balik atau breakout 60-62 ya. Jadi akan turun lagi dia ke 54, 52. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang karena dia juga koreksi belum kecil. Kondisi seperti ini ya karena tarik supportnya itu di sekitaran 52, 50, 51 itu. Kalau dia jebol 56 ya cut dulu aja di 54 atau 55 ya, nanti baru buyback di bawah. Tapi nggak ideal memang beli di harga sekarang, sangat beresiko
Tapi kalau Bapak Ibu feelingnya kuat dia rebound ya nggak masalah juga beli, yang penting punya trading plan, itu aja. Atau mau cut loss sekalian kalau dia ke 50 daripada dikunci ya boleh juga, dari harga sekarang cukup dalam cut lossnya ya, karena juga kan Bumi terus dijual asing, jadi ya daripada Bumi mending PTBA yang sedikit aman dan juga mau bagi dividen. Ngapain ngarep profit dengan resiko yang tinggi seperti ini, karena kurang ideal kalau beli di harga sekarang, mending nunggu di atas. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 214 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ada distribusi di BRMS. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRMS masih konsolidasi dan ada support minor memang di 210. Karena dari 200 ke 220 itu di pertengahannya 210. Tapi harga sekarang menurut saya kurang ideal. Kalau mau beli mending belinya sekalian buy on breakout di atas di 220 222 atau sekalian di bawah di 200 198. Pokoknya jebol 198 bisa cut loss 196 194 di bawah EMA 60-nya garis hitam ini ya. Jadi seperti itu, dan ya takutnya ini juga pola dead bond ya. Bahaya juga nih. Ini kan yang penting kalau di konsol di area ini ya belinya di sini. Sabar, tunggu daripada maksa di harga ini. Ya memang kalau breakout nggak ketinggalan. Kalau dia langsung rebound ya bisa profit taking. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana cara dan strateginya ya. Karena di harga berapapun ya bisa profit. Yang pentingnya trading plan harus cut loss kalau di luar skenario. Bisa seperti itu. Untuk BRMS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, di tanggal 15 Mei 2022 hari Minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.